kalau memang ditolak dan tidak ada suatu permasalahan berikutnya, tidak terjadi suatu fitnah yang akhirnya keluarga pecah, yang akhirnya ibu memutuskan kamu bukan anakku, itu semacam itu ya. Kalau tidak ada perkiraan dampak yang demikian, tolak. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, bagaimana cara menolak permintaan kedua orang tua yang menyelisihi syariat? Contohnya, si fulan diminta ibunya untuk mengantarkan ke tempat orang pintar untuk berobat atau meminta pertolongan. Sebenarnya si fulan tidak mau, tetapi ibunya selalu memaksa dan ibunya sampai bilang, tolong antarkan dan jangan menolak. Akhirnya saat itu dengan terpaksa si fulan mengantarkan ibunya. Lalu, apakah si fulan termasuk mendukung kesyirikan? Dan bagaimana cara bertobat serta menolak permintaan ibunya? Mohon penjelasan, Ustaz. Terima kasih. Subhanallah, ini berat sekali. Ya. Jadi pertanyaan ini menggambarkan seseorang yang sudah mengetahui hukum, mengetahui ketentuan ilmu di dalam syariat, bahwasanya orang yang dikatakan orang pintar, bukan orang pintar beneran, tapi orang pintar itu maksudnya dukun, gitu ya. Karena dukun. Yang datang itu kan orang bodoh. Iya. Jadi orang pintar yang dimaksud adalah dukun ya. Sudah menjadi suatu istilah dukun atau ya paranormal gitu ya. Datang ke sana itu suatu kemungkaran, dan pertanyaan ini menggambarkan si fulan itu paham. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fasalu bima yaqul lam yuqbalu salat 40 yawman." Kama qala Nabi. Barang siapa yang mendatangi orang pintar atau dukun atau paranormal atau semacamnya, dia bertanya dan percaya, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Jadi perkara yang sangat berat sekali. Nah, sudah paham itu. Sekarang diminta ibunya, tolong antar. Nak, tolong antar. Ini gimana? Jawabannya adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Ya. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Artinya apa? Kalau memang ditolak dan tidak ada suatu permasalahan berikutnya, tidak terjadi suatu fitnah yang akhirnya keluarga pecah, yang akhirnya ibu memutuskan kamu bukan anakku, itu semacam itu ya. Kalau tidak ada perkiraan dampak yang demikian, tolak. Tapi dengan cara yang baik. Bu, boleh saya menjelaskan Ibu? Belum menjelaskan apa? Kita kan Muslim. Di dalam Islam ketentuannya begini. Jadi bukan saya tidak mau berbakti kepada ibu. Ibu itu pintu surga saya. Dan apalagi saya sebagai anak sangat menyadari betul surga seorang anak ada pada ibu, maka nggak mungkin saya menolak. Cuma ketentuan Islam nggak memperbolehkan datang orang pintar, dan secara syariat nggak boleh mentaati makhluk, mentaati orang di dalam hal yang bermaksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah. Ini perkara yang menyelisih Al-Khaliq. Jadi mohon maaf. Kalau bisa menjelaskan dan ibu paham, alhamdulillah. Pokoknya upayakan dulu menjelaskan. Jadi jangan diam tidak menjelaskan, jangan. Upayakan dulu menjelaskan sebisa mungkin. Misalnya sudah dijelaskan, tapi ibu tetap, apa sih ini sih? Dari dulu ya gak ada gitu. Ibu ini loh mondok belasan tahun. Ternyata ibunya mondok. Misalnya, saya mondok belasan tahun di pesantren, gak ada gitu-gitu. Kamu anak kemarin sore, mau ngomong gimana lagi ya. Jadi memang gak bisa mentok. Nah, gimana kalau mentok seperti itu? Si anak tahu ini dibiarkan saja, artinya dilakukan pembiaran, tetap nggak mau, dan diperkirakan nggak akan terjadi suatu fitnah yang besar. Paling-paling marah sesaat ibu, paling-paling marah sesaat, dan si anak tahu paling-paling marah sesaat, ya sudah jangan diikuti, karena paling-paling marah sesaat
dan nantinya juga baikan lagi, dan si anak tahu persis seperti itu karena anak tahu ya bagaimana kemungkinan karena selama ini kan selalu bermuamalah, maka tahu persis. Wah, paling nanti marah sesaat itu selesai, ya sudah nggak usah diikutin. Tetapi kalau tidak diperkirakan demikian ya, bahwasanya kalau dituruti nanti tidak dianggap anak, akan diusir ya, uang jajan dipotong. Jajan dipotong. Sudah keluarga. Iya. Dicoret dari warisan gitu ya, dan tidak berhak menerima ahli waris. Dicoret dari kakak maksud saya. Dicoret dari kakak, tidak menerima warisan nanti. Jadi fitnahnya sangat besar sekali. Ya, nggak ada yang bisa ditempuh lagi kecuali mengiyakan. Tetapi bukan berarti berhenti di situ. Mengiyakan karena terpaksa, sambil jalan sambil apa, menyampaikan sebisanya gitu ya, menyampaikan sebisanya. Jadi dalam hal ini itu mengikutinya karena terpaksa, soalnya khawatir nanti ibu begini-begini kepada saya, ya malah tidak maslahat, sehingga terpaksa yang antar ibu, dan semoga ibu bertobat dan seterusnya, kurang lebih begitu ya. Nah, kalau untuk simpulannya sendiri, karena sudah terpaksa, apa dia sudah bertobat juga? Sudah dilakukan ya? Dilakukan, karena dia terpaksa karena dia. Iya, mungkin itu yang tadi yang terakhir ya, sudah ya. Jadi sudah, gak mungkin yang pertama, gak mungkin yang kedua, kemudian yang ketiga. Ya banyak bertobat, banyak beristighfar gitu ya, banyak beristighfar dan terus menasehati ibu agar paham, ajak ke pengajian. Dan seterusnya, yang anak lebih tahu ya teknisnya bagaimana ibu kemudian bisa paham tentang sunnah, bisa paham tentang ilmu syariat, lakukan maksimal. Dengan cara demikian semoga Allah memaafkan, Allah mengampuni gitu ya. Nah, kalau mengalihkan boleh Ustaz, misalnya bilang, Bu, saya akan antar ibu ke orang yang lebih pintar dari orang pintar, terus dialihkan ke ustadznya. Wah, bagus itu, bagus, luar biasa. Nah, jadi dari orang pintar yang pertama terhindarkan karena itu kesyirikan, beralih kepada orang pintar yang sebenarnya yang berilmu syariat. Jadi luar biasa kalau begitu. Oke, baik, Fulanah, demikian jawaban dari Ustaz Muhammad Yasin.